Selama puluhan tahun, Indonesia selalu diposisikan sebagai masalah kawasan. Korupsi, ribet, birokrasi berlapis, lamban, konflik sosial yang seolah tak pernah benar-benar selesai. Malaysia merasa dirinya lebih rapi dan lebih maju. Australia santai saja. Indonesia dianggap belum apa-apa. Tapi tunggu dulu, semua gambaran itu sekarang berubah total. Hari ini Malaysia mengalami syok mental. Mereka tidak ribut perang, tapi panik secara senyap. Australia bahkan terang-terangan mengakui bahwa Indonesia kini terasa lebih mengkhawatirkan daripada China. Bukan karena senjata, bukan karena agresi, tapi karena satu hal yang jauh lebih berbahaya dalam geopolitik modern. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil. Jalur perdagangan dunia melewati perairan kita, dan posisi strategis Indonesia terlalu penting untuk diabaikan. Kalau kamu mengira ini sekadar drama, kamu salah besar. Ini adalah pergeseran kekuatan Asia Tenggara yang nyata, dan dunia mulai memandang Indonesia dengan cara yang sama sekali berbeda. Di video ini kita bongkar kenapa Malaysia gelisah, Australia ketar-ketir, dan kenapa Indonesia kini perlahan menjadi penentu arah kawasan. Siap-siap kaget dengan fakta-fakta yang jarang dibahas media. Dulu diremehkan, sekarang ditakuti. Kebangkitan Indonesia yang bikin negara tetangga panik. Selama ini Indonesia dicap sebagai masalah kawasan. Tapi hari ini justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan. Tenang, kita belum mulai menguliti faktanya. Selama puluhan tahun, Indonesia itu seperti anak paling besar di kelas, tapi duduk di pojok. Dianggap berisik, berantakan, dan kalau ada masalah, pasti yang pertama disalahkan. Negara lain maju sedikit langsung pamer. Indonesia disuruh introspeksi. Narasi lama tentang Indonesia terasa usang dan melelahkan. Korupsi di mana-mana, birokrasi lambat, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, konflik sosial datang dan pergi, elit sibuk dengan urusan sendiri. Di forum internasional, Indonesia sering diperlakukan sekadar yang penting stabil. Bukan pemimpin, bukan penentu. Lebih mirip penonton besar yang ribut tapi tidak menentukan skor. Bahkan negara tetangga yang wilayahnya lebih kecil dan penduduknya lebih sedikit, merasa punya hak moral memberi rapor ke Indonesia. Malaysia, misalnya, selama bertahun-tahun merasa lebih rapi, lebih modern, lebih siap jadi negara maju. Australia lebih santai lagi. Indonesia dianggap penting? Iya, tapi belum menjadi ancaman. Masalahnya, geopolitik tidak peduli narasi. Dunia hanya peduli angka, tren, dan konsistensi. Di titik inilah cerita mulai berbelok. Indonesia tumbuh bukan dengan ledakan dramatis, tapi dengan konsistensi sekitar 5% per tahun. Kedengarannya kecil, bandingkan dengan negara maju yang ngos-ngosan di 1-2%, atau negara berkembang lain yang naik turun seperti roller coaster. Indonesia bukan sprinter, tapi pelari jarak jauh yang jarang jatuh. Dan yang bikin banyak pihak mulai resah, pertumbuhan ini tidak bergantung pada satu sektor saja. Bukan cuma tambang, bukan hanya komoditas mentah. Pertumbuhan mulai menyebar, konsumsi domestik kuat, industri bergerak, ekspor bernilai tambah naik. Ambil contoh yang jarang disentuh media besar, minyak esensial dan aromaterapi. Indonesia adalah salah satu pemain global. Kualitasnya mampu menyaingi Tiongkok, bahkan sering unggul. Harganya kompetitif, bahan bakunya kuat, industri parfum, kosmetik, sampai wellness global diam-diam bergantung pada Indonesia. Tapi kita jarang membicarakannya. Kita sibuk berdebat soal hal lain. Lanjut ke produk perawatan kulit dan kosmetik private label. Banyak merek luar negeri yang kamu kira Eropa atau Korea. Faktanya, diproduksi di Indonesia. Alasannya jelas, kualitas terjaga, harga masuk akal, fleksibilitas tinggi. Tiongkok unggul di volume, tapi Indonesia mulai menang di presisi dan keandalan. Ini bukan opini, ini realitas industri. Furnitur dan dekorasi rumah jangan ditanya. Dari Jepara sampai Cirebon, dari rotan sampai kayu solid, Indonesia adalah surga desain yang sering diremehkan. Padahal furnitur Indonesia mengisi rumah kelas menengah atas di Eropa dan Amerika. Lagi-lagi, tanpa ribut. Sektor pangan lebih gila lagi. Bukan cuma beras atau sawit, tapi produk olahan. Mie instan Indonesia menjadi kebutuhan pokok di Afrika. Di Nigeria, penjualannya bahkan melampaui pasar domestik. Itu bukan sekadar ekspor, itu penetrasi budaya dan logistik. Jangan lupa satu fakta yang sering bikin orang terdiam. Indonesia adalah eksportir mobil terbesar ke-8 di dunia. Bukan cuma pasar, tapi produsen dan basis ekspor.
Mobil buatan Indonesia dikirim ke Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Ini bukan mimpi industrialisasi. Ini sudah terjadi. Sekarang lihat dari sudut pandang negara tetangga. Selama ini mereka memandang Indonesia sebagai pasar besar yang ribet. Sekarang pasar itu berubah menjadi produsen, eksportir, dan pemain global. Tanpa teriak, tanpa drama. Dalam geopolitik modern, yang bikin negara lain panik bukan tank atau kapal perang lebih dulu, tapi tren jangka panjang. Dan tren Indonesia membuat banyak pihak tidak nyaman. Malaysia mulai merasa ada yang bergeser. Dulu perbandingan selalu Malaysia lebih maju. Sekarang narasinya berubah. Indonesia mengejar terlalu cepat. Media mereka makin sering membandingkan PDB, daya beli, investasi, dan infrastruktur. Itu sinyal psikologis. Kalau perbandingan makin sering, artinya ada kegelisahan. Australia lebih dingin, tapi juga lebih jujur. Mereka membaca data, mereka melihat peta. Mereka paham satu hal, Indonesia bukan lagi raksasa tidur. Indonesia adalah raksasa yang sudah bangun, memakai sepatu, dan mulai berlari kecil. Yang menarik, Indonesia melakukan semua ini tanpa ribut. Tidak agresif, tidak sok memimpin, tidak banyak pidato menggurui. Tapi hasilnya nyata. Inilah yang sering luput dari media arus utama. Karena cerita bangkit pelan-pelan itu tidak seksi dan tidak viral. Tapi bagi perencana strategi negara lain, ini alarm keras. Dunia mulai sadar, Indonesia bukan lagi masalah kawasan. Indonesia mulai menjadi faktor penentu. Dan ketika persepsi itu berubah, dampaknya bukan hanya ekonomi. Psikologis, politis, dan strategis ikut bergeser. Ini baru awal. Selanjutnya kita masuk ke negara yang paling terasa mentalnya terguncang, Malaysia. Bukan karena perang, bukan konflik, tapi karena satu kenyataan pahit. Narasi superioritas regional yang mereka bangun puluhan tahun mulai retak. Malaysia mengalami syok psikologis. Bukan kalah perang, tapi kalah cerita masa depan. Hubungan Indonesia dan Malaysia sejak lama bukan sekadar diplomasi. Ada urusan psikologis yang tidak pernah benar-benar selesai. Malaysia hidup nyaman dengan keyakinan. Kami lebih kecil tapi lebih rapi, lebih tertib, lebih efisien, lebih cepat naik kelas. Dan di banyak fase sejarah, itu memang benar. Infrastruktur lebih dulu rapi, birokrasi ringkas, pendapatan per kapita lebih tinggi. Sementara Indonesia terlihat ribet, terlalu besar, terlalu banyak masalah. Dari luar, Indonesia seperti proyek raksasa yang susah dikontrol. Narasi ini hidup di elit dan publik Malaysia, media, akademisi, sampai obrolan warung kopi. Indonesia dijadikan contoh potensi besar yang tidak terkelola. Masalahnya, narasi itu kini mulai usang. Dan yang bikin sakit, perubahan ini datang tanpa pengumuman resmi. Tidak ada deklarasi, tidak ada konferensi pers. Perubahan itu datang lewat angka yang tidak bisa dibantah. Perbandingan ekonomi kini sering muncul di media Malaysia sendiri. Dulu jarang membandingkan diri dengan Indonesia. Sekarang hampir tiap bulan. PDB Indonesia, investasi asing, kelas menengah, industri hilir. Kenapa sering dibandingkan? Karena posisi psikologis berubah. Indonesia bukan lagi yang dikejar. Indonesia mulai jadi tolok ukur. Dan itu berat diterima. Bayangkan kamu merasa selalu berlari di depan, lalu menoleh ke belakang dan melihat orang yang dulu ngos-ngosan, kini berlari lebih stabil dan lebih jauh. Malaysia menghadapi dilema identitas. Narasi lama runtuh. Dan yang runtuh bukan cuma kebanggaan, tapi rasa aman elitnya. Selama Indonesia dianggap belum solid, Malaysia bisa merasa sebagai middle power penting. Sekarang Indonesia mendominasi percakapan kawasan, bukan karena meminta, tapi karena ukuran dan performa memaksa. Arus investasi bergeser. Perusahaan multinasional mulai melihat Indonesia bukan cuma pasar, tapi basis produksi. Alasannya kejam dan sederhana, skala. Indonesia punya pasar raksasa, tenaga kerja besar, bahan baku, dan mulai memiliki kejelasan kebijakan industri. Malaysia serba salah. Terlalu defensif terlihat insecure. Terlalu memuji terasa menelan ego. Maka muncullah reaksi campur aduk. Kekaguman bercampur sinisme. Isu tenaga kerja, lingkungan, efisiensi. Mekanisme pertahanan psikologis klasik. Jangan lupa satu faktor sensitif. Tenaga kerja Indonesia. Malaysia dan Brunei bergantung pada jutaan pekerja Indonesia. Ketika Indonesia mulai memperbaiki kondisi domestik, posisi tawar berubah. Dan perubahan posisi tawar selalu bikin cemas. Indonesia juga makin menentukan agenda ASEAN. Bukan ikut, tapi memimpin diskusi. Ini bukan dominasi kasar, tapi dominasi kapasitas.
Dari sinilah syok psikologis itu terasa. Malaysia bukan kalah perang, tapi kalah narasi masa depan. Dan ketika satu negara menjadi infrastruktur hidup kawasan, negara lain otomatis berada di posisi reaktif. Di saat Malaysia masih mencerna perubahan ini, Australia justru membaca situasi dengan dingin. Australia terang-terangan mengakui Indonesia lebih ngeri daripada Cina. Ini terdengar provokatif, tapi datang dari akademisi strategis mereka sendiri. Cina jelas terlihat dan terukur. Indonesia justru menentukan tanpa ribut. Indonesia adalah tetangga langsung. Dalam geopolitik, tetangga yang tumbuh stabil jauh lebih mengganggu. Lebih dari 40% perdagangan Australia ke Asia melewati perairan Indonesia, Selat Lombok, Makassar, Sunda. Itu rute utama, bukan alternatif. Indonesia tidak agresif, tapi tidak bisa dikontrol. Itu mimpi buruk perencana strategi. Tekanan Indonesia datang dari posisi, geografi, pasar, dan stabilitas. Tekanan yang tidak bisa dilawan dengan kapal perang. Indonesia bahkan belum memanfaatkan posisi ini secara maksimal. Justru disitulah ketegangannya. Ketidakpastian lebih menakutkan daripada ancaman terbuka. Maka Australia memilih pendekatan, kerjasama, investasi, hubungan jangka panjang. Ini bukan altruism, ini kalkulasi dingin. Indonesia mengubah kawasan bukan dengan paksaan, tapi dengan keberadaan. Dunia mulai bergantung. Singapura bergantung pada gas Indonesia. Timor Leste bergantung pada pasokan Indonesia. Papua Nugini bertransaksi pakai rupiah. Malaysia dan Brunei bergantung pada tenaga kerja Indonesia. India bergantung pada batu bara Indonesia. Eropa bergantung pada nikel dan sawit. Afrika bergantung pada pangan murah dari Indonesia. Dan sekitar 40% perdagangan global melewati perairan Indonesia. Indonesia tidak mengancam. Indonesia hanya ada. Tapi keberadaannya terlalu penting untuk diabaikan. Indonesia berada di titik balik sejarah. Proyeksi jangka panjang menempatkan Indonesia sebagai calon 4 besar ekonomi dunia. Ini bukan motivasi seminar, ini tren. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia bangkit. Itu sudah jelas. Pertanyaannya lebih tidak nyaman. Apakah kita siap dengan kebesaran ini? Apakah kita cukup dewasa untuk memimpin? Atau kita akan kembali sibuk ribut sendiri dan menyia-nyiakan momentum? Dunia sudah membaca peta. Sekarang tinggal satu pihak yang harus sadar sepenuhnya. Kita sendiri.